Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya, Benedikta Nyoman Putri Trainingsih, dengan NIM 2529061005 dari Program Studi S2 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait menganalisis penerapan Trihita Karana dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah dan upaya organisasi atau institusi dalam mengadopsi prinsip Trihita Karana di Provinsi Bali. Nah, seperti yang kita ketahui, Trihita Karana merupakan filosofi hidup masyarakat Bali yang berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan hidup. Tiga unsur tersebut adalah parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan, hubungan manusia dengan sesama, dan palemahan, hubungan manusia dengan alam. Filosofi ini tidak hanya menjadi pedoman kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah di Bali. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui RPJPN tahun 2025 sampai 2045 dan RPJMN tahun 2025 sampai 2029 yang berfokus pada transformasi ekonomi hijau, pemerataan pembangunan wilayah, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Kita masuk pada landasan filosofis pembangunan Bali. Pembangunan Bali berlandaskan pada dua prinsip, yaitu Trihita Karana dan Nangun Kerti Loka Bali. Visi Nangun Satkerti Loka Bali bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan. Filosofi ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tahun nomor 3 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2018 sampai 2023. Nah, terdapat 6 aspek Satkerti yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu ada Atma Kerti, artinya penyucian diri, Segara Kerti artinya penyucian laut dan perairan, Danu Kerti artinya penyucian sumber air dan danau, Wana Kerti artinya pelestarian hutan, Jagat Kerti artinya pelestarian bumi dan lingkungan, dan yang terakhir Jana Kerti yang artinya peningkatan kesejahteraan manusia. Kita lanjut pada penerapan Trihita Karana dalam kebijakan pembangunan. Jadi, kita akan melihat bagaimana prinsip Trihita Karana ini diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah. Yang pertama, parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Pemerintah Bali menjaga aspek spiritual masyarakat melalui pelestarian pura kahyangan jagat dan tempat suci lainnya dengan dana hibah keagamaan dan kebudayaan. Kemudian ada kegiatan budaya seperti pesta kesenian Bali yang kerap kali kita laksanakan setiap 1 tahun sekali, dan bulan bahasa Bali. Kemudian ada kegiatan spiritual seperti Dharma Santi, Festival Tri Hitakarana, dan gerakan puputan sampah plastik sebagai bentuk kesadaran spiritual dan lingkungan. Kemudian pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama. Nilai sosial masyarakat Bali diperkuat melalui yang pertama, Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat yang memperkuat peran desa adat sebagai pusat pembangunan berbasis budaya. Kemudian pembentukan Lembaga Perkreditan Desa atau LPD dan Badan Usaha Milik Desa Adat atau Bunda untuk mendukung ekonomi gotong royong. Dan ada juga program Desa Adat Mandiri Energi dan Ekonomi yang mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat. Yang terakhir ada pelemahan hubungan manusia dengan alam. Jadi kepedulian terhadap lingkungan diwujudkan melalui berbagai kebijakan. Antara lain ada Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan plastik sekali pakai.
Kemudian ada Perda nomor 3 tahun 2020 tentang RT RW Bali yang mengatur spiritual zoning. Kemudian ada program Bali Clean and Green, Bali Energi Bersih, serta Bali Resik Sampah Plastik. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk memilah sampah organik dan non-organik, serta menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada upaya organisasi dan institusi dalam mengadopsi prinsip Trihita Karana. Jadi tidak hanya pemerintah, organisasi dan institusi di Bali juga menerapkan prinsip Trihita Karana dalam pengelolaan dan operasional mereka. Adapun upayanya, yang pertama ada penguatan peran desa adat. Jadi ini sebagai pusat tata kehidupan masyarakat Bali yang menjaga nilai spiritual, sosial, dan juga lingkungan. Kemudian ada pengembangan ekonomi Kerti Bali. Jadi dengan menekankan sektor pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata budaya. Kemudian ada pembangunan energi bersih, jadi ini menuju Bali yang mandiri energi dan berkelanjutan. Ada peningkatan kualitas SDM, sumber daya manusia, agar masyarakat Bali menjadi unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Kemudian ada pelestarian ekosistem, baik ekosistem darat, laut, dan juga air, sebagai fondasi keberlanjutan kehidupan di bumi Bali. Jadi, melalui penerapan nilai-nilai Trihita Karana ini, kita dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, alam, dan juga spiritualitas. Jadi, filosofi ini bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga menjadi panduan untuk masa depan Bali, agar tetap asri, agar tetap asri, lestari, dan bahagia secara lahir maupun batin. Baik, demikianlah pemaparan materi saya terkait dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian uh, kalian semua. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.